Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Lonika Farudi dari jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun mental berwira swasta dan juga analisis bisnis. Untuk itu mari kita simak videonya. Terima kasih. Ya, mari kita mulai presentasi kali ini yang berjudul analisis bisnis dan bagaimana cara membangun mental berwirausaha. Yang pertama kita perlu mengetahui pengertian dari analisis bisnis dan mental berwirausaha. Analisis bisnis adalah proses evaluasi mendalam terhadap segala aspek yang berkaitan dengan bisnis. Sementara itu, mental berwirausaha adalah sikap dan keahlian yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia wirausaha. Selanjutnya, di sini ada alasan penting kenapa analisis bisnis itu diperlukan. Yang pertama ada identifikasi peluang, yaitu melihat peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan identifikasi peluang yang kita telusuri, maka kita akan dapat melihat peluang bisnis ke depan dan memperluas bisnis yang kita geluti. Yang kedua adalah penentuan strategi, membuat strategi yang efektif dan efisien yang digunakan untuk perusahaan kita dalam berkembang. Yang ketiga adalah meminimalkan risiko, mengurangi risiko yang dapat dihadapi bisnis. Tentunya dengan meminimalisir risiko yang akan kita hadapi, kita akan dapat bertahan di dunia bisnis yang sangat bervariasi dan juga tidak stabil. Langkah-langkah melakukan analisis bisnis, yang pertama adalah mengumpulkan data, yaitu kita memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait dengan bisnis yang akan kita geluti, tujuannya, dan market yang akan kita tuju. Yang kedua adalah menganalisis data, mengolah data untuk mendapatkan insight bisnis yang akan kita gunakan untuk tujuan perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan, menggunakan hasil analisis untuk mengambil tindakan. Tentunya keputusan tersebut harus dilakukan dengan teliti dan juga cermat agar tindakan ataupun keputusan yang kita ambil tidak memiliki risiko yang besar dan dapat menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah menentukan target pasar. Di sini ada 3 poin dalam menentukan target pasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi customer segment, menentukan kelompok mana yang akan menjadi target utama bisnis kita. Contohnya apabila kita ingin mentargetkan anak muda, tentunya kita harus mengetahui selera ataupun minat dari anak muda tersebut. Yang kedua ada penelitian pasar, melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Di sini kita melakukan research dari berbagai informasi yang ada untuk melihat ataupun memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini pelanggan butuhkan, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah mengkaji keberlanjutan pasar, menganalisis potensial pertumbuhan dan persaingan di pasar. Tentunya apabila persaingan sangat ketat, kita memerlukan strategi yang sangat tepat agar kita dapat bersaing dengan pasaran yang ada. Selanjutnya adalah mengidentifikasi persaingan. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah penelitian kompetitor, mengumpulkan informasi tentang pesaing bisnis. Apabila kita mengetahui pesaing-pesaing yang kita hadapi, tentunya itu menguntungkan bagi kita karena kita dapat menonjolkan ataupun memperkuat dari kelebihan yang kita punya dibandingkan dengan kompetitor lain. Yang kedua adalah analisis keunggulan bersaing, mengidentifikasi keunggulan kompetitor yang dapat dimiliki bisnis. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki bisnis. Jadi di sini kita mengemphasize ataupun kita memperkuat dari keunggulan-keunggulan yang kita miliki agar terus dapat bersaing dengan kompetitor yang lain dan tidak memiliki keunggulan yang sama dengan kompetitor lain. Yang ketiga ada strategi alami persaingan, mengembangkan strategi untuk bersaing dengan pesaing. Di sini kita menerapkan strategi-strategi yang cocok agar kita dapat bertahan dan juga tidak kalah dari pesaing-pesaing yang lain, sehingga kita dapat memiliki segmen pasar yang kita inginkan. Selanjutnya di sini tentang bagaimana cara bermental
berwirausaha, membangun mental berwirausaha. Di sini ada cara memperluas wawasan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kita harus memfilter informasi, yaitu hindari informasi yang tidak relevan ataupun negatif. Jadi kita hanya menyerap informasi-informasi yang kita butuhkan dan juga positif, agar mental berwirausaha kita itu dapat terbangun dengan kokoh dan fondasi yang benar. Yang kedua adalah berlatih refleksi. Melakukan evaluasi secara teratur sehingga kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan kita miliki, dan juga kita dapat mengatasi kekurangan yang ada di diri kita, sehingga mental berwirausaha yang kita inginkan itu dapat berkembang. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan. Terus belajar dan meningkatkan keahlian. Tentunya kita harus sustainability dalam hal apapun itu, termasuk salah satunya adalah dalam mengembangkan pengetahuan. Di sini kita harus terus mencari lebih dalam tentang bagaimana berwirausaha yang baik dan memiliki jiwa berwirausaha. Selanjutnya adalah memahami pentingnya mental berwirausaha. Di sini ada 3, yaitu kreativitas dan inovasi. Mentality mindset yang dapat menghasilkan ide baru dan inovatif. Dengan adanya kita membangun mental berwirausaha, kita tentunya dapat memiliki insight ataupun ide-ide inovasi yang tentunya sangat berguna bagi usaha yang akan kita geluti. Jadi kita terus melakukan brainstorming ataupun ide-ide yang mungkin out of the box, sehingga kita dapat membangun bisnis yang kita geluti dengan lebih baik. Yang kedua adalah pengambilan risiko. Berani mengambil risiko dengan mempertimbangkan peluang yang ada. Nah, ini salah satunya cara kita membangun mental berusaha adalah kita harus berani mengambil risiko. Tentunya dengan risiko yang ada, kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dari yang risiko kita ambil. Ketiga adalah determinasi dan ketekunan. Tekun dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan bisnis. Nah, ini juga yang perlu kita perkuat dalam bermental berwirausaha. Apabila kita menggeluti bisnis ataupun memulai, kita jangan cepat menyerah, sehingga bisnis tersebut dapat berkembang dengan waktunya, dan juga kita harus terus berevaluasi dalam bisnis tersebut dan jangan patah semangat karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah memiliki mental berwirausaha yang secara rangkum dari yang kita telah bahas, yaitu ada 3, yang itu 1 adalah belajar dari kegagalan. Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi kita di sini sebagai evaluasi dari kegagalan tersebut, apa yang kurang dan perlu diperbaiki sehingga kedepannya kegagalan tersebut dapat diminimalisir ataupun dihilangkan. Yang kedua adalah pikirkan jangka panjang. Mengembangkan visi bisnis jangka panjang dan mengelola risiko. Dengan mengelola risiko yang ada, kita dapat menghindari kegagalan bisnis yang ada dan juga melihat visi bisnis tersebut dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pendek, sehingga menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah berbaur dengan orang berwirausaha. Belajar dan berbagi pengalaman dengan orang yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, tentunya pengalaman itu hal yang berharga ya, jadi kita perlu memiliki pengetahuan tersebut dengan cara berbaur dengan orang yang telah berpengalaman dan juga memiliki tips and trick sebagaimana berwirausaha. Kita dapat mengetahui itu dari orang yang telah ahli ataupun telah memiliki pengalaman sehingga bisnis sukses. Nah, kita dapat belajar dari orang tersebut. Nah, bagaimana cara membangun mental berwirausaha dan juga analisis bisnis? Kalian juga bisa cek artikel-artikel terkait analisis bisnis dan bagaimana cara membangun mental berwirausaha ada di website www.bankazul.com. Nah, di sini kalian bisa cek ya sendiri. Di sini banyak sekali topik-topik yang bisa kalian pelajari ataupun bisa kalian ambil untuk kehidupan sehari-hari, baik itu lingkungan ataupun tentang seperti saya bilang tentang analisis bisnis dan juga mental berwirausaha. Nah, kalian bisa cek sendiri di sini, silakan cek.
Ini salah satu website yang trusted yang bisa kalian lihat karena di sini terdapat banyak topik menarik yang bisa kalian pelajari. Silahkan cek. Ini merupakan referensi website yang saya rekomendasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.